Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sendiri sebagai moderator bernama Nabila Nurul Safira dan anggota kelompok saya bernama Mulyani dan Putri Ramdana. Adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri mengenai pengertian etika. Etika secara umum merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan memiliki etika, maka kita mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan baik sebagai masyarakat yang mempunyai perilaku yang baik. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Kemudian, aliran-aliran besar etika. Etika deontologi. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kemudian ada etika teleologi. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Dan yang ketiga ada etika keutamaan. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtue. Artinya, mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada what should I be atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Ramdana. Selanjutnya B. Pengertian nilai dan moral. Terdiri dari 3 poin. Yang pertama nilai, yang kedua moral, dan yang ketiga norma. Poin yang pertama adalah nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem atau sistem nilai merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Poin yang kedua adalah moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang artinya kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya terjadi, pribadi itu dianggap tidak bermoral. Dan yang ketiga adalah norma. Kesadaran akan hubungan yang ideal akan menumbuhkan kepatuhan terhadap peraturan atau norma. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Norma sesungguhnya perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mulyani. Selanjutnya nilai dasar, instrumental, dan nilai praksis. Dalam kaitannya dengan penjabarannya, nilai dapat dikelompokkan kepada 3 macam, yaitu nilai dasar, instrumental, dan praksis. Nilai dasar merupakan nilai yang sifatnya tidak akan berubah dari waktu ke waktu atau tetap. Nilai ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian bisa dijabarkan menjadi nilai instrumental dan nilai praksis. Setiap nilai memiliki nilai dasar, yaitu berupa hakikat, esensi, intisari, atau makna yang dalam nilai-nilai tersebut. Nilai dasar ini bersifat universal karena menyangkut kenyataan objektif dari segala sesuatu. Contohnya, hakikat Tuhan, manusia, atau makhluk lainnya. Nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila belum memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas dan konkret.
Apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka itu akan menjadi norma moral. Namun, apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan suatu organisasi atau suatu negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijakan, atau strategi yang bersumber pada nilai dasar, sehingga dapat juga dikatakan bahwa nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijakan, atau strategi yang bersumber pada nilai dasar, sehingga dapat juga dikatakan bahwa nilai instrumental itu merupakan suatu eksploitasi dari nilai dasar. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila sebagai sistem etika, yaitu cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Baik, mungkin itu saja hasil dari presentase dari kelompok kami pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.